Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallim ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu bersedia hadir untuk di acara diseminasi budaya positif di sekolah kita SMP Negeri 6 Lawang 1 Atta. Ini adalah tugasnya Bu Linda untuk melakukan budaya positif, diseminasi terhadap budaya positif di sekolah kita. Sebelumnya Bapak Ibu, kita akan terlebih dahulu untuk melakukan ice breaking terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan itu dalam keadaan fresh otaknya ya. Mohon Bapak Ibu silakan berdiri untuk melakukan ice breaking terlebih dahulu. Mari, silakan. Mari kita mengikuti video ice breaking terlebih dahulu. Monggo. Terima kasih Bapak Ibu, silakan
Jangan tidur kembali. Bapak Ibu, sebelum melakukan aksi nyata untuk memenuhi tugas dari modul 1.4 budaya positif untuk kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Malang, sebelumnya kami melakukan rencana aksi penyampaian penerapan budaya positif. Yang latar belakangi adanya kegiatan tersebut yaitu karena untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman terhadap peserta didik, agar mereka di dalam kelas itu merasa nyaman dalam belajar serta kondusif, sehingga peningkatan budaya-budaya positif itu akan dilaksanakan berkesinambungan. Tentunya pusat budaya positif itu supaya menjadi suatu pembiasaan, sedangkan perilaku positif, budaya positif itu harus diterapkan di sekolah agar nantinya kita sebagai pendidik dapat membimbing anak-anak supaya mencapai karakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Dengan cara seperti apa? Ternyata dengan memilih seperti biasanya kita itu dari membuat dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, serta berusaha untuk menjadi pendidik yang memperhatikan dan mendengarkan setiap apa yang diangan-angankan anak-anak. Kemudian secara bertahap tentunya Bapak Ibu menghilangkan hukuman dan pemberian reward di kelas itu yang kemudian mereka diajari untuk memilih restitusi, yaitu dengan belajar menyelesaikan masalah sendiri. Nah, itu ternyata akan membuahkan hasil yang signifikan, tentunya dengan kesadaran diri serta mau bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Begitu. Kemudian dengan adanya anak-anak yang mulai betah di kelas dan di lingkungan sekolah, saya yakin kondisi yang terus berlanjut, kemudian nantinya kedepannya itu akan tercapai suatu karakter yang kita idam-idamkan, yaitu karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya dengan keadaan seperti itu, saya berinisiatif untuk melakukan kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang saya dapatkan dari pendidikan CGP Angkatan 9 itu kepada rekan-rekan di sekolah saya. Kemudian tujuan yang akan kita lakukan atau akan kita capai yaitu yang pertama, memahami konsep dan tujuan pelaksanaan budaya positif di kelas dan di sekolah. Yang kedua, memahami contoh bagaimana cara penerapan budaya positif di kelas melalui contoh yang nyata yang sudah saya lakukan di kelas saya sendiri. Kemudian yang ketiga, mengimplementasikan penerapan budaya positif yang sudah disampaikan di kelas masing-masing melalui beberapa contoh kasus Bapak Ibu. Sedangkan yang menjadi tolak ukurnya yaitu guna untuk mengetahui atau memantau apakah kegiatan tersebut itu dapat berjalan dengan baik, dengan mengumpulkan panjenengan semuanya untuk melakukan penerapan budaya positif agar nantinya dapat diaplikasikan di kelas masing-masing.
Nah, ini lini masa yang akan saya lakukan terhadap penerapan aksi nyata dan diseminasi budaya positif. Terima kasih atas daya dukungnya kepada Bapak Kepala Sekolah tentunya, kemudian bersama rekan-rekan Bapak Ibu Guru. Terima kasih terhadap panjenengan yang mensupport terhadap kegiatan yang kita lakukan pada pertemuan kali ini. Bapak Ibu, ini adalah video inspiratif supaya nantinya akan membuka wawasan kita terhadap budaya positif. Kita amati videonya bersama-sama. Bapak Ibu, setelah kita mengamati video tersebut, apa yang ada di pikiran panjenengan? Gajah dirantai. Gajah dirantai. Awal mulanya dia diketahui dengan kondisi dia dirontok dan rasa brutal. Jadi setelah dengan pemikiran saya paham, oh ternyata dengan cara ini saya nggak capek-capek mencari apa yang saya inginkan, semua sudah sesuai. Akhirnya dia menyadari dan dia tidak menjadi korban. Ya. Terima kasih Bu Ulfa, bagus, terima kasih banyak. Di situ ada gajah. Ada gajah, dia dirantai. Pas dari kecil dia dirantai. Kemudian setelah itu, setelah dia bangun, ternyata dia diberi makan sama pawangnya, diberi makan. Kemudian lama-kelamaan dia ngapain? Ternyata gak usah saya susah-susah mencari makan, saya meskipun diam datang makanannya. Nah seperti itu. Dari video inspirasi tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa selama ini adanya penghargaan itu ternyata dampaknya tidak banyak yang positif, Bapak Ibu. Ternyata ada segi negatifnya. Pertama apa? Kemandirian kita terhadap sesuatu hal itu akan berkurang. Oke? Bapak Ibu, tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu
Guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan profil belajar Pancasila. Yang akan kita pelajari yaitu konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol restitusi. Dilanjutkan yang ketujuh, keyakinan kelas. Kemudian pemahaman terhadap segitiga restitusi. Next, paradigma baru. Yang pertama yaitu paradigma baru, Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan tes psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Sebelumnya kita harus tahu, Bapak Ibu, bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 aspek yang harus kita berikan kepada anak, yaitu tentang pertama apa, Bapak Ibu? Pertama adalah konten. Nah, konten itu adalah sama dengan materi yang harus kita berikan kepada anak-anak, yang menjadi acuan kita, yang bisa dipelajari anak-anak. Kemudian yang kedua adalah prosesnya. Jadi anak-anak dalam belajar itu ada prosesnya, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah produk. Jadi harus ada konten, ada prosesnya, dan harus ada hasil yang didapatkan, yaitu produknya. Dengan melakukan pembelajaran diferensiasi tersebut, kita harus memperhatikan cara belajar anak. Apakah dengan gaya belajarnya, apakah dengan cara sesuai dengan minat dan bakatnya. Kita harus memperhatikan itu, yaitu dengan pembelajaran secara berdiferensiasi. Karena untuk apa? Nantinya dengan pembelajaran berdiferensiasi yang dibutuhkan adalah pencapaian karakter murid di masa depan, yaitu untuk ada 6 dimensi mewujudkan profil belajar Pancasila. Ya, yang pertama adalah beriman dan bertakwa, berbinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, apakah ada yang sudah mengetahui apakah itu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal? Perubahan paradigma belajar, yaitu yang dikemukakan oleh Dr. William Glaser tentang teori kontrol, yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa mempunyai hak dan untuk memaksa.
Nah, kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada teori kontrol, yaitu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan atau sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Bagaimana? Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda tentang skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Bapak Ibu, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol Stephen R. Covey, yaitu di situ bahwa stimulus respon itu realita itu kita disamakan, realitanya semua orang itu sama. Tetapi menurut teori kontrol, bahwa realita kebutuhan kita itu berbeda. Betul apa tidak Bapak Ibu? Ya. Kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu menurut stimulus respon. Kalau kita seandainya berperilaku buruk, itu dianggap salah, sudah dianggap dijak salah. Kalau menurut teori kontrol, kita itu semua perilaku baik atau buruk itu mempunyai tujuan, Bapak Ibu. Orang lain kemudian bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, itu hanya saya atau hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Next. Kemudian yang selanjutnya adalah makna dari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah suatu sifat atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh William Glasser pada teori kontrol mengatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Berarti kita dalam bertindak itu pasti punya tujuan, Bapak Ibu. Kemudian Dian Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang akan motivasi intrinsik. Intrinsik itu berarti motivasi dari dalam, Bapak Ibu, akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Sebelum kita mengupas tentang makna-makna nilai kebajikan, kita harus tahu apa sih disiplin itu. Nah, disiplin itu artinya belajar, Bapak Ibu. Jadi berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Platon. Itu orang menggali potensi menuju sebuah tujuan mulia, yaitu dihargai dan bermakna. Namun dalam budaya kita, kata disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebabnya jikalau kita tidak dapat melakukan
melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian harus ada di dalam suasana yang merdeka. Tujuan disiplin positif di sini yaitu menanamkan motivasi pada murid menjadi orang yang mereka inginkan, yang mereka hargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid memiliki motivasi itu, mereka telah memiliki motivasi intrinsik dari dalam sendiri yang jangkanya itu akan panjang, Bapak Ibu. Tidak seperti ekstrinsik yang jangkanya itu pendek. Kemudian motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi kita tidak akan bertindak kalau seandainya jangkanya itu lebih pendek. Jadi tidak ada efeknya yang berkelanjutan. Kemudian mereka akan tetap berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini tentunya, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau yang mencapai suatu tujuan mulia. Bapak Ibu, di sekolah kita itu sudah ada nilai-nilai kebajikan, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ada di SMP 6 Laon 1 Atap itu adalah, misalnya Bapak Ibu sudah ada pembiasaan 5S. Sudah 5S itu apa Bapak Ibu? Senyum, salam, sopan, santun, ya. Kemudian kegiatan gotong royong, kegiatan membersihkan ruang kelas atau membersihkan halaman sekolah atau lingkungan sekolah. Ada pembiasaan Jumat bersih itu Bapak Ibu. Terus kemudian yang selanjutnya pembiasaan sholat duha dan bubur bersama. Itu adalah pembiasaan dari nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada pembiasaan membaca Asmaul Husna sebelum dilakukan pembelajaran. Nah itu sudah kita lakukan, sudah ada di sekolah kita. Tinggal kita menambah lagi nilai-nilai kebajikan yang kita yakini untuk diterapkan di sekolah kita. Seperti itu. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah merdeka tidak hanya terlepas dari perintah guru, dari perintah kepala sekolah. Nah, tidak akan terlepas dari perintah yang akan, tetapi juga cakap membuat perintah atas diri sendiri. Jadi kita bertanggung jawab pada diri sendiri. Bapak Ibu, ini adalah makna nilai-nilai kebajikan. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan tersebut? Ini adalah nilai kebajikan. Misalnya, menggunakan helm saat mengendarai motor. Nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Mungkin misalnya, kalau kita seandainya menggunakan helm saat mengendarai motor itu kenapa? Keselamatan. Terus yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan. Terus dilarang menggunakan kata-kata kasar. Sopan.
Next, kita cek jawabannya Bapak Ibu. Nah, menggunakan helm saat mengendarai motor itu adalah nilai kebajikan dari keselamatan. Membuang sampah pada tempatnya adalah menjaga kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Selalu bersikap positif atau hormat atau menghormati orang lain. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang selanjutnya adalah 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi itu tadi katanya harus didasarkan pada intrinsik dari dalam, kemauan dari dalam, yaitu yang di sini yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi intrinsik itu. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita melakukan sesuatu itu hanya untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan penghargaan dari orang lain. Itu adalah salah satu motivasi intrinsik. Kemudian yang paling nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi intrinsik Bapak Ibu. Jadi dari ketiga motivasi perilaku manusia itu, yang 2 itu adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari luar, kepingin menghindari hukuman karena adanya ketidaknyamanan, terus kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu adalah motivasi ekstrinsik atau intrinsik. Tetapi yang dipercaya itu adalah yang paling bagus, yaitu motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada kuis Bapak Ibu. Saya bacakan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sedangkan pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Bapak Ibu, di situ ada pertanyaan yang nantinya bisa kita jawab bersama-sama. Yaitu yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Kenapa Bapak Ibu? Ya, karena itu adalah suatu hukuman. Kemudian, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Ya. Kenapa kok hukuman? Karena dia tidak mengetahui.
Pak Seno langsung memberikan, ayo maju ke depan. Dia tidak menanyakan kenapa, dia kan langsung memberikan hukuman. Karena hukuman itu langsung Bapak Ibu, secara tiba-tiba. Nah, apa itu hukuman? Hukuman itu bersifat tidak rencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa mengetahui melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman tadi adalah secara tiba-tiba dilakukan oleh Pak Seno kepada Iva tanpa adanya kesepakatan yang dilakukan bersama-sama. Oke Bapak Ibu. Next. Sedangkan yang kedua adalah apa itu konsekuensi. Konsekuensi adalah rencana atau sudah menjadi kesepakatan yang dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya karena diajak berkoordinasi. Sebelum konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran Bapak Ibu, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak selesaikan dan pada batas waktu yang diberikan, murid dapat melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Misalnya ketika anak mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugasnya karena ketertinggalannya. Atau mungkin ada kesepakatan terlebih dahulu yang disepakati, yang ada pelibatan antara guru dan murid, kemudian menjadi kesepakatan bersama. Itu adalah konsekuensi. Sedangkan yang ketiga yaitu restitusi Bapak Ibu, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah salah satu proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kita tanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu, apa yang menjadi alasan dia melakukan hal tersebut, ya kan, untuk menstabilkan identitasnya. Kemudian kita akan menanyakan, memvalidasi kesalahan seperti apa. Kemudian kita kembalikan ke siswa untuk bagaimana keyakinan itu apakah berbenturan dengan nilai-nilai yang sudah mereka yakini. Next. Bapak Ibu, ini yang sangat
di dalam pemikiran saya, yaitu dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih atau melakukannya. Ternyata dengan kita memberikan hukuman oleh penghargaan, itu efeknya tidak panjang, Bapak Ibu. Jadi seseorang melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu hal karena diiming-imingi dengan penghargaan. Ketika dia tidak ada lagi penghargaan, dia akan berhenti dan merasa puas. Oh, ternyata hanya seperti itu. Oh, ternyata penghargaannya tidak ada. Oh, ternyata hadiahnya sudah tidak ada. Jadi itu adalah sesuatu yang harus segera kita tinggalkan. Dihukum oleh penghargaan, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang itu menjadi pemikiran kita. Kemudian penghargaan itu sama dengan menghukum, Bapak Ibu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi mengurangi ketepatan terhadap suatu penilaian. Penghargaan itu dirasa tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Sekarang kita akan belajar tentang pemahamannya. Ada 3 quiz. Yang pertama, datang terlambat ke sekolah, kemudian keliling lapangan 3 kali putaran, hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Ya, hukuman, terima kasih. Terus, kalau yang kedua, Rina menyobek buku temannya yang harus mengganti, kemudian harus mengganti, hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Yang ketiga, Rina terlambat ketika pelajaran PJOK dan harus push up, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, berarti kalau datang terlambat ke sekolah, harus keliling lapangan 3 kali putaran, itu adalah hukuman. Kemudian yang kedua, Rina menyobek buku temannya dan harus mengganti, itu adalah konsekuensi. Yang ketiga, Rina terlambat ketika pelajaran PJOK dan harus push up, itu adalah konsekuensi. Karena kemungkinan di pelajaran PJOK kan ada peraturan yang sudah disepakati bersama. Kalau terlambat berarti harus push up, gitu. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Terus yang ketiga adalah kesenangan atau fun. Yang keempat adalah kebebasan atau freedom. Kemudian adalah penguasaan. Next. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Biasanya itu tentang makanan, minuman, kebutuhan akan pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, rasa peduli, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Itu adalah kebutuhan dasar tentang kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan atau power, tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, berprestasi, memimpin, itu adalah penguasaan. Kemudian yang keempat,
kebebasan atau freedom, yaitu tentang mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mengendalikan arah. Kebutuhan dasar yang selanjutnya yaitu kesenangan atau fun, tentang bermain, antusiasme, tertawa, humor. Itu adalah kebutuhan dasar tentang kesenangan. Selanjutnya posisi kontrol, yaitu kebutuhan kita tentang, yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pada posisi pemantau, yang kelima adalah manajer. Bapak Ibu, izinkan saya untuk bertanya, biasanya kita itu ada di posisi berapa Bapak Ibu? Ya, sama dengan saya adalah posisi penghukum. Karena selama ini saya itu biasa menghukum anak-anak. Nah, dari modul 1.4 ini kita banyak belajar. Saya sendiri banyak belajar Bapak Ibu. Dari 5 posisi tersebut, 5 posisi kontrol tersebut, ternyata saya hanya di posisi pertama atau posisi penghukum. Jadi setiap kali saya memperlakukan murid-murid saya itu tanpa saya tanya alasannya seperti apa, apakah yang dilakukan itu untuk menstabilkan identitasnya, saya tidak menanyakan hal itu, tetapi saya langsung ayo. Nah, seperti itu. Saya adalah dalam posisi penghukum. Tetapi dengan saya belajar, kemudian saya mencoba mengimbaskan kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan kedepannya kita akan berubah menjadi yang lebih baik. Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan tentang posisi kontrol sebagai penghukum. Posisi kontrol sebagai penghukum itu adalah pada posisi yang pertama, guru yang akan melakukan menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kemudian guru itu akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, itu. Kemudian hasilnya siswa itu pasti akan menjadi pemberontak, menjadi pendendam, dan menyalahkan orang lain pastinya. Ya. Kemudian yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah, yaitu mereka berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam Bapak Ibu. Kemudian kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu guru. Nah, seperti itu. Hasilnya nanti anak-anak itu akan menjadi pribadi yang tertekan Bapak Ibu. Nah, kemudian dia akan merasa rendah diri daripada teman-temannya. Itu adalah efek dari posisi membuat merasa bersalah. Posisi yang ketiga yaitu posisi kontrol yang ketiga yaitu menjadi teman. Biasanya guru-guru itu akan membuatkan alasan untuk murid-muridnya. Guru berkata, lakukan untuk Bapak Ibu anak-anak, atau ya sudah, nanti Bapak Ibu akan bereskan. Nah, seperti itu. Kemudian dampaknya anak-anak akan menjadi tergantung kepada Bapak Ibu guru yang merasa dia dekat, yang merasa memperlakukan mereka sebagai teman. Jadi dampaknya anak-anak itu akan tidak merasa dekat, akan mengandalkan Bapak Ibu guru yang dia percayai. Kemudian dampak yang selanjutnya itu adalah kurangnya rasa menghormati. Nah, biasanya dia akan lebih menghormati kepada guru yang dia anggap sebagai temannya saja, sebagai teman. Jadi Bapak Ibu guru yang lain dia tidak memperhatikan atau dia kurang menghargai. Nah, seperti itu. Kemudian posisi pemantau yaitu dia Bapak Ibu guru lebih menghitung dan mengukur. Nah, kemudian biasanya apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang, itu yang biasanya dilakukan. Bapak Ibu, posisi yang kelima yaitu posisi manajer, di mana posisi guru itu sebagai
mewujudkan karakter anak-anak, yaitu dengan cara yang ketiga, yaitu menstabilkan identitas terlebih dahulu, karena dia akan menanyakan bagaimana kamu kok melakukan seperti ini, misalnya mau dia kenapa kamu kok terlambat, apa alasannya, seperti itu. Kemudian apakah kamu terlambat itu sesuai enggak dengan keyakinan atau nilai yang ada pada dirimu, betul enggak? Kemudian langkah selanjutnya yaitu tentang menanyakan keyakinan. Kalau seperti itu, langkah kedepannya apa yang akan kamu lakukan? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah posisi kontrol Bapak Ibu. Untuk lebih memahami, silakan kita bersama-sama melihat video yang ada di slide. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa nih di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya udah bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol itu, dari kelimanya menurut Bapak Ibu, kondisi yang paling ideal pada posisi yang berapa Bapak Ibu? Ya, pada posisi manajer itu yang dirasa kita paling ideal Bapak Ibu. Karena di posisi menempatkan posisi manajer itu kita bisa berkolaborasi dengan murid, kemudian mempertemukan atau bertanya jawab dengan siswa kita, kemudian kita dapat menanyakan tentang bagaimana menstabilkan identitasnya. Setelah itu kita gali kebutuhan yang tidak terpenuhi dari siswa itu apa. Kemudian kita akan bimbing anak untuk mencari selain dari dirinya sendiri sehingga muncul motivasi intrinsik dari siswa. Dampak atau efeknya yaitu nantinya anak-anak itu akan dapat mengevaluasi diri mereka sendiri, kemudian dapat menganalisis kebutuhan apa yang belum terpenuhi dengan mencari solusi dari kebutuhan diri si anak dengan cara yang positif, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dari kita pertama harus menstabilkan identitasnya terlebih dahulu, ya. Kemudian validasi perbuatan yang salah, kemudian kita akan menanyakan keyakinannya itu sesuai dengan nilai-nilai yang dia percaya atau tidak Bapak Ibu. Kenapa harus seperti itu? Dengan penanaman nilai-nilai dan keyakinan yang dia percaya, nantinya akan dia bawa sampai dia dewasa. Nah, seperti itu. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Mengapa Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Nah, di sini bahwa seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Tadi kan Bapak Ibu kita sudah belajar tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang ada di balik peraturan tersebut dan tujuan utamanya menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya itu apa. Kalau kita buat kesepakatan kelas atau peraturan kelas, nah seperti itu. Kenapa kok keyakinan? Karena di situ ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada siswa.
Jadi bersimulasi apa tidak ada atau ada hubungannya tidak dengan nilai-nilai kebajikan yang saya percaya tentang keyakinan kelas ini. Makanya kita sampaikan kepada siswa kita nilai apa yang kita sepakati untuk menjadi keyakinan kelas yang tidak atau yang selaras dengan keyakinan dari nilai-nilai kebajikan. Nah, di situ ada peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sedangkan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah apa, Bapak Ibu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti nilai kebajikannya adalah tertib dan teratur. Ya, terima kasih. Terus dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya atau keyakinan kelasnya apa, Bapak Ibu, kalau dilarang mengganggu orang lain? Ya, menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya adalah tepat waktu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu sama dengan menghormati orang lain atau berkomitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, itu sama dengan menghormati orang lain. Tahap-tahapan pembentukan keyakinan kelas itu kita harus mempersilakan murid-murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati, kemudian mencatat semua masukan dari murid di papan tulis atau di kertas plano. Kemudian semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapatnya. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai dengan tahapan pembentukan keyakinan kelas. Ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas 1, misalnya setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, dan selanjutnya. Terus kemudian keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Dan ini adalah contoh dari keyakinan kelas 7, hormat. Yang pertama, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian mereka bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengajarkan semua pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa dirinya diterima pada suatu kelompok dan saling peduli atau satu dengan yang lain. Ini keyakinan kelas. Guru adalah tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas. Sedangkan tugasnya murid adalah belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dalam dirinya, bertanya jika tidak paham, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan atau mengerjakan atau memeriksa tugas. Terus kemudian segitiga restitusi, Bapak Ibu. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itu adalah 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hukuman. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang didasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi, fokus pada karakter bukan tindakan. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah proses dari tahapan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Sedangkan teori kontrolnya menstabilkan identitas.
Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validitas tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Selanjutnya menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi. Ini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Menstabilkan identitas itu kita bisa menanyakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kemudian yang kedua, tindakan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian, tindakan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau keyakinan kelas apa yang kamu langgar, seperti itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ke depannya? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Menstabilkan identitas. Nah, yang dikatakan guru, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu dulu juga pernah berbuat salah. Nah, ibu tidak tertarik untuk mencari tahu atau siapa yang salah dan yang benar, tetapi ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Tindakan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah dengan cara kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu inginkan tanpa harus memukul teman? Atau apa kamu bisa melakukan lebih baik lagi besok? Atau kamu boleh tetap melakukan sikap itu, tetapi maukah kamu tambahkan sikap yang lebih baik? Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai apa yang kita percaya di kelas atau di sekolah? Terus kemudian nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu yang kelas yang seperti apa? Nah, kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan tindakan tersebut? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan Bapak Ibu, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita tidak ujuk-ujuk menyalahkan siswa. Nah, kemudian untuk memperbaiki hubungan, menawarkan atau tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Intervensinya, kemudian setelah itu kita harus melakukan intervensi kepada murid. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kalian untuk memperbaikinya? Ini adalah dokumentasi yang sudah kita lakukan untuk membuat keyakinan kelas di kelas 7 Bapak Ibu. Nah, ini juga setelah kita melakukan kegiatan tadi, kemudian tibalah kita melakukan refleksi Bapak Ibu. Yang pertama, peristiwa apa sajakah yang terjadi selama mengikuti diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah? Apa saja Bapak Ibu? Terima kasih Bu Rinda. Selama diseminasi pada pagi hari ini kami mendapatkan banyak ilmu. Yang pertama tadi penerapan budaya positif. Ternyata itu banyak sekali materinya. Tipe posisi kontrol seorang guru itu ternyata ada 5, dan kita cenderung di angka 1 dan angka 2. Dan sebaik-baiknya yang paling baik dan paling bijaksana kita di posisi manajer yang nomor 5.
Itu yang saya tangkap tadi. Kemudian kebutuhan dasar manusia, ternyata itu kita harus sebagai seorang guru, kita harus paham kebutuhan dasar ini yang harus terpenuhi menjadi dasar anak dalam melakukan sesuatu. Bahkan anak salah itu ternyata ada alasannya berhubungan dengan kebutuhan dasar tersebut. Kita juga belajar tentang segitiga restitusi, bagaimana kita menangani masalah pada anak. Ternyata kita harus bijaksana, kita harus menguatkan psikologis anak tersebut terlebih dahulu. Kemudian kita juga harus menanyakan alasannya kenapa anak tersebut berbuat seperti itu. Dan kemudian kita juga harus mengembalikan anak tersebut pada keyakinan yang sudah harus diterapkan dalam dirinya. Dan kemudian kita juga belajar bagaimana kita menyusun sebuah keyakinan kelas yang kita sepakati bersama anak-anak, kita yakini dan harus kita terapkan di kelas. Begitu Bu Rinda, terima kasih. Ya, terima kasih, bagus sekali. Memang benar Bapak Ibu, dari penerapan dari segitiga restitusi tadi dan 5 posisi kontrol yang kita rasa kita banyak belajar juga tentang posisi kontrol. Ternyata kita bukanlah guru ideal di mata murid-murid kita. Kita belum ideal ternyata Bapak Ibu, karena masih melakukan penerapan nomor 1 atau nomor 2. Nah, seperti itu sama. Tetapi kedepannya kita akan mulai belajar, kita akan mulai memperbaiki diri, bagaimana kita bersikap kepada anak-anak dengan melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Jadi kita akan mengajari anak validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Dengan cara apa? Dengan 3 tadi itu kita akan menanyakan ke anak-anak. Dengan segitiga restitusi kita akan belajar menanyakan kondisi anak-anak. Oke Bapak Ibu, kita menanyakan kondisinya, kemudian masalahnya, kemudian kita mengajarkan atau membimbing anak menjadi memanajeri mereka, bagaimana caranya mereka dapat menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Jadi kita akan bersama-sama mengajari anak-anak, membimbing anak-anak untuk dapat menyelesaikan masalah anak-anak itu secara mandiri. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga diseminasi kita tentang budaya positif itu dapat bermanfaat bagi kita semua, dan utamanya dapat nantinya akan memperbaiki diri kita, memperbaiki kualitas pembelajaran kita terhadap siswa kita ke depannya agar menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.